Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia kesehatan kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa sampaikan. Dan tentunya saya tidak sendiri, setelah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan telah pemirsa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada episode kali ini mungkin akan banyak agak beragam pertanyaannya, Pak. Tidak terfokus pada satu topik, Pak. Untuk lebih jelasnya kita lihat pertanyaan pertama, Pak. Ini sepertinya kita pernah bahas di episode sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita bahas lagi, Pak. Bolehkah perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid dan bolehkah membaca Al-Quran, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan perempuan yang haid masuk masjid ini, hampir semuanya sepakat bahwa tidak boleh. Ya, perempuan yang sedang haid. Ya, ada yang kemudian mengatakan kan dulu di zaman Rasulullah SAW belum ada pembalut, maka tidak boleh. Ya, apakah Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu bahwa di zaman ini akan ada pembalut? Pasti tahu kan? Masalahnya ketika seseorang haid, ya itu kan ya dia sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak sholat, untuk tidak baca Quran, dan untuk juga tidak ke masjid. Ya, nah selain itu secara kebersihan juga, karena dia sedang ya bisa saja nanti pemalutnya gagal, ada darah yang jatuh ya ke masjid. Nah ini yang kemudian tidak boleh ya masuk masjid, ya masuk ke ruangan yang dimana di tempat sholat. Nah biasa kan di masjid itu ada ruangan yang di selasar-selasarnya juga, kayak seperti misalnya masjid kita di Masjid Nasr ini. Ada yang ruangan yang khusus masjid dan ada yang selasar-selasar. Ya, nah selasar-selasarnya ini kan sebetulnya bukan masjid, dalam dipakai sehari-hari kan bukan masjid. Ya, yang dipakai masjid kan yang di dalamnya. Jadi kalau ibu-ibu ingin mencari amal, ingin gotong royong ya, yang tidak sholat, artinya sedang datang bulan, dia bisa di selasar-selasarnya saja. Tapi untuk masuk ke ruangan inti masjidnya itu tidak boleh. Nah, ini tidak diperkenankan untuk ibu-ibu masuk ke dalam ini. Atau misalnya di rumah, ya di rumah kita khususkan satu tempat yang jadi masjid, ya kamar kah atau apakah kita khususkan untuk jadi masjid. Nah di situ juga tidak boleh masuk ya perempuan yang haid, kecuali ada hal-hal yang mendesak, hal-hal yang betul-betul darurat. Misalnya ada yang lebih najis, misalnya ada anjing masuk ke masjid, ya sementara orang lain nggak ada, hanya perempuan yang sedang haid aja, ya dia bisa masuk masjid untuk menghalau anjing. Atau ada hal yang berbahaya terjadi di dalam masjid, anak kecil sedang mau apa, atau ada hal yang membahayakan anak-anak di dalam masjid dan sebagainya, dia bisa menyelamatkan. Nah ini, tetapi dalam keadaan-keadaan yang tidak darurat, dalam keadaan-keadaan yang umum, tidak boleh perempuan yang sedang haid untuk masuk masjid. Nah berkaitan dengan perempuan yang membaca Al-Quran, bolehkah tidak perempuan yang haid membaca Al-Quran? Ini Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Muslih Maud anhu dalam tafsir kabir, ya dalam tafsir kabir beliau menjelaskan berkaitan dengan ini. Beliau sampaikan bahwa Hazrat Khalifatul Masih yang pertama, kalau itu masih awal, memiliki berpendapat bahwa kalau seorang perempuan memakai sarung tangan, sapu tangan, ya kemudian dia alas itu Al-Quranul Karim, kemudian dia baca Al-Quranul Karim, dia masih bisa membaca Al-Quranul Karim dengan dialas dengan sapu tangan. Tetapi beliau, Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, menyampaikan pendapat beliau bahwa ya walaupun memakai sarung tangan seperti itu, untuk membaca Al-Quran yang sehari-hari, ya tilawat, kan kita biasanya setelah subuh ya kita tilawat membaca Al-Quran ya rutin. Nah ini tidak diperkenankan. Ya, kalau terpaksa mengangkat Al-Quran, maka bisa mengangkat Al-Quran dengan sapu tangan atau mengalasnya dengan kain, itu boleh. Tetapi untuk membaca Al-Quran sehari-hari, ya kita tidak boleh. Nah begitu juga yang disampaikan oleh khalifah kita yang sekarang, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, ya bahwa kalau untuk membaca yang rutin,
ayat-ayat yang rutin, tilawat secara rutin yang sehari-hari itu kita tidak boleh, karena kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Islam ini kita beribadah bukan untuk tujuannya memperlihatkan kita mampu. Tidak, di depan Allah Ta'ala itu bukan untuk kita, oh saya mampu, saya sanggup. Tidak. Yang kita harus tunjukkan adalah keitaatan kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk tidak beribadah di dalam bagi perempuan yang sedang haid, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala terletak pada tidak melaksanakan ibadah itu. Ya, nah ini yang harus dipahami terlebih dahulu dalam Islam. Nah, makanya untuk tilawat sehari-hari walaupun itu ibadah, jangankan tilawat, sholat pun juga ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran. Ambillah kelonggaran itu. Akan tetapi kalau misalnya perempuan harus ya dia tampil dalam salah satu acara, misalnya istimak atau apa, atau dia lomba istimak dan sebagainya, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sementara yang lain tidak ada dan sebagainya, ya, maka dalam hal itu dia masih bisa melewatkan Al-Quran Karim karena itu insidensial sifatnya tanpa harus memegang ayat Al-Quran. Ya, nah ini yang perlu dipahami, dua hal yang harus pahami. Kalau insidensial, kalau tidak ada yang lain darurat, maka dia boleh melewatkan Al-Quran. Tapi kalau tidak insidensial, tidak darurat, ya, maka dia tidak boleh untuk membaca Al-Quran Karim. Nah ini berkaitan juga dengan kalau Al-Qurannya itu mushaf Al-Quran, ya. Bagaimana Al-Quran di HP? Ya kan ini juga pernah kita bahas. Kalau Al-Quran di HP, di dalam handphone, ya, karena kita ada aplikasinya. Ya kalau kita buka Al-Quran itu dengan tujuan untuk membaca tilawat sehari-hari, ya maka itu kan jadi mushaf Quran dia. Ya ini juga tidak boleh, baik itu di HP, di laptop atau apa. Untuk tujuan tilawat sehari-hari nggak boleh. Tetapi kalau tujuannya itu, ya tujuannya hanya sementara, hanya dibaca ketika untuk insidensial saja, tidak apa-apa. Atau mengajarkan anak mengaji dan sebagainya, itu tidak masalah. Walaupun hindari sedapat mungkin untuk memegang Al-Quran Al-Karim. Menarik tadi ada kata dari Bapak bahwasanya jika Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada kita, maka itulah yang kita ambil. Begitupun dalam hal seorang wanita haid membaca Al-Quran, kan Allah Ta'ala berikan keringanan bahkan untuk sholat sekalipun, Pak. Jadi kita boleh mengambil keringanan itu, kecuali ada sesuatu yang memang terdesak atau terpaksa harus dilakukan, begitu ya Pak. Tapi kalau ayat Al-Qurannya yang sudah dihafal nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh kan membaca Al-Quran yang mushaf, yang tilawat sehari-hari. Tapi kalau yang hafalan, ya tilawat kan juga bisa hafalan dan sebagainya, yang tidak ada yang bisa melarang karena di luar kepala itu mah. Karena ini berkaitan dengan kebersihan tadi itu, kebersihan, ya. Oh, kita tidak menganggap perempuan seperti agama terdahulu tuh, agama Yahudi dan sebagainya, menganggap perempuan kotor. Bahkan di dalam agama Hindu di India, ya, di agama Hindu, perempuan yang haid itu dipisahkan, tidak boleh disentuh dan sebagainya. Islam tidak begitu. Bahwa orang yang ini tidak kotor seperti yang dianggap itu betul-betul hina dianggap perempuan. Di Islam tidak seperti itu, hanya saja untuk ibadah-ibadah tertentu, untuk kitab suci dan sebagainya, dapat mungkin dia ya harus menjauhi terlebih dahulu. Walaupun Islam tidak menganggap perempuan yang haid seperti itu kotor seperti agama-agama yang lain itu. Tidak. Pak, cukup jelas. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apabila seorang istri mengalami keguguran dan menjalani operasi sesar, apakah ada masa iddahnya? Mungkin bisa refleksif pertanyaan. Nah ini ya karena pertanyaan dari anggota, ya. Ini mungkin mereka masih keliru antara masa iddah dengan nifas, ya. Jadi kalau masa iddah ini kaitannya dengan perceraian, ya, atau cerai, apakah itu cerai mati atau cerai hidup, talak, khula dan sebagainya. Ini masa iddah. Kalau di sini barangkali yang ditanya adalah nifas, ya. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Apakah itu keguguran, apakah itu melahirkan secara normal, apakah itu melahirkan secara sesar, ya. Ini nifas namanya, darah yang. Nah, biasanya dalam keadaan ya normal, ya, paling banyak, paling lama darah nifas ini keluar selama 40 hari. Ya, kalau lebih dari 40 hari berarti itu bukan nifas lagi, artinya ada penyakit itu, ada pendarahan namanya. Ya, sama juga haid. Haid itu paling lama itu 10 hari. Setelah 10 hari berarti haidah namanya, arti penyakit. Ada pendarahan, itu cepat periksakan ke dokter. Sama juga ada pendarahan kalau lebih dari 40 hari. Nah, tidak harus 40 hari. Sampai sebelum 40 hari pun, ya, kalau misalnya dalam 30 hari ini, 20 hari, 10 hari, ya bahkan 5 hari ada orang yang berhenti darahnya.
ya berhenti kan. Kalau ke kuburan itu kan nggak terlalu banyak ya. Kalau berhenti 5 hari 7 hari ya langsung mandi wajib, kemudian sholat. Jangan nunggu sampai 40 hari kan. Saya 40 hari ya tidak, kamu sudah ya suci kalau misalnya darahnya sudah berhenti. Jadi nifas adalah darah yang apa namanya, yang ada, yang keluar setelah melahirkan itu. Nah, dalam keadaan seperti sama dengan wanita haid, tidak boleh Quran, ya tidak boleh tilawat Quran tadi yang kita bahas di awal tadi, tidak boleh sholat dan sebagainya gitu. Ya Pak, jelas tadi masa darah nifas itu ya Pak, dan sama saja dan paling lama 40 hari ya Pak. Ya. Apabila di masa 10 hari atau 20 hari berhenti, maka seorang itu wajib untuk sholat. Ya, mandi wajib kemudian sholat. Ya Pak, ini pertanyaan kita yang selanjutnya Pak. Bagaimana bila kita mendapatkan sponsor dari produk minuman beralkohol atau situs judi online? Apakah penghasilannya boleh dibayarkan sebagai candah Pak? Candah ini kan dasarnya sebetulnya dari ayat Al-Quran Al-Karim. Ayat yang awal-awal sekali dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mereka memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala itu suci. Ya. Tidak mungkin suatu wujud yang suci, suatu zat yang suci memberikan barang yang tidak suci. Memberikan suatu rezeki yang tidak suci. Jadi rezeki yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim adalah sesuatu yang suci. Karena rezeki itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu kita dapatkan dari tempat-tempat yang tidak suci, dari cara-cara yang tidak suci atau tidak bersih, maka itu bukan rezeki dari Allah Ta'ala. Artinya, kalau tidak bersih, tidak perlu kita candahkan. Bukan tidak perlu, tidak boleh. Jangankan untuk dicandahkan, mendapatkan harta secara tidak suci itu saja sudah tidak boleh. Yang harus dicandahkan adalah harta-harta yang kita peroleh secara suci. Karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan produk minuman beralkohol, situs judi online ini kan sesuatu yang haram. Produk beralkohol. Produk beralkohol artinya untuk diminum ya. Kalau parfum kan produk beralkohol juga itu. Ya, obat-obat juga ada beralkohol. Rivanol itu kan alkohol juga. Nah, ini jangan salah paham dulu. Ya, sabun dan sebagainya kan macam-macam. Nah, tetapi kalau alkohol yang dimaksud adalah minuman keras yang memabukkan, khamar yang disebut dalam Al-Quran Karim itu termasuk di sini. Ya, makanya itu karena perbuatan haram, dan judi apalagi situs judi online dan sebagainya ini perbuatan haram, maka kalau mendapat penghasilan dari situ nggak boleh dicandahkan. Dan jangankan candah, kita sebagai Ahmadi tidak boleh yang menjadi ya disponsori oleh produk-produk seperti ini, karena nanti merusak rezeki kita. Di dalam salah satu khutbahnya tentang Tahrir Jadid, Abu Waqfi Jadid, saya lupa, Hazrat Khalifatul Masih yang kelima, ya, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis bercerita tentang seorang Ahmadi di Eropa. Ya, beliau bekerja di Eropa, tetapi karena sulit bekerja di Eropa itu kan sulit juga. Awalnya bekerja di bar-bar seperti di bar ya, jadi bartender dan sebagainya, serve orang minum minuman keras, ya. Nah, disampaikan ke Huzur, kemudian Huzur tidak sampaikan tidak boleh bekerja seperti itu kan haram, di tempat yang haram kan, tidak boleh, ya. Nah, akhirnya dia tidak bekerja di situ, pengangguran dan sebagainya. Tapi karena yakin bahwa ketika Khalifah menyampaikan tidak boleh dan dia berhenti dari bekerja seperti itu, alhamdulillah dia sekarang mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, ya, di pemerintah di Jerman atau negara Eropa yang lain, saya lupa, ya, dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, artinya dari situ kita mendapatkan poin yang mendapatkan pelajaran bahwa bekerja atau berpenghasilan dari tempat yang seperti ini, yang dari jelas-jelas ya menjual minuman keras, jelas-jelas dari situs judi online, apakah itu kita pelaku, kita sebagai orang yang disponsori dan sebagainya, yang ini tidak boleh. Penghasilannya saja sudah tidak boleh, apalagi untuk dicandahkan. Karena canda itu kan tujuannya untuk suci, ya, makanya harus dari rezeki. Rezeki itu adalah dari Tuhan, dan Tuhan itu maha suci, ya, tentu dari cara-cara yang suci. Kita terlebih dahulu melihat dari cara bagaimana rezeki itu bisa didapatkan, ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat rezeki ini baik untuk kita, Pak. Dan juga tadi sebelumnya kita juga pernah membahas apakah boleh kita bekerja di satu tempat yang menjual minuman keras. Artinya kita memberi dukungan pada orang-orang atau menyuruh orang untuk minum keras. Mungkin situasinya
kurang lebih seperti ini begitu ya Pak, kita disponsori, kemudian kita biasanya kalau disponsori biasanya juga mempromosikan begitu, menyuruh orang main judi mungkin atau minuman keras. Ya berkaitan dengan ini kadang-kadang kita ya orang-orang keliru juga ya kan, misalnya sekarang di YouTube lah ya, di YouTube itu kan kita kadang-kadang nggak bisa kontrol iklannya, kita nggak tahu itu iklan dari mana, ada yang ya macam tempat-tempat pinjaman online dan sebagainya ya, kita kan nggak tahu tuh dari mana. Nah ini makanya dalam berkaitan dengan hal-hal yang haram di akhir zaman ini, hal riba kah dan sebagainya, maka Rasulullah SAW kita pernah bahas kan, beliau sampaikan bahwa sesuatu yang di akhir zaman nanti itu riba akan menjadi semacam asap ya, semacam polusi. Mau tidak mau orang akan terpapar, mau tidak mau orang akan hisap ya. Makanya kita sebagai orang beriman pun di akhir zaman ini akan masih kita harus pakai bank dan sebagainya, melalui bank transaksi kita kadang-kadang ya seperti itu tadi, YouTube kita nggak terdeteksi itu dari mana-mana aja, kita nggak tahu ya kan, ada sebagian uangnya yang masuk dari situ yang kita nggak tahu ya. Namanya kalau tidak tahu kan tidak kena hukum ya. Kalau kita bisa filter itu iklan-iklan YouTube, iklan-iklan kita bisa kita filter. Oh kita tidak mau ada situs-situs judi online-nya, kita tidak mau ada situs-situs trading yang sifatnya riba, sifatnya judi, atau kita tidak mau situs-situs yang tadi itu yang ada promosi minuman keras dan sebagainya. Nah ini kecuali kalau kita bisa kontrol, tapi kalau kita tidak bisa ya kita tidak tahu. Nah makanya di akhir zaman ini riba itu semacam asap ya. Kalau asap polusi ya, asap motor dan sebagainya ya, kita kan nggak tahu tuh, kita udah tercium aja jalan kita keluar terkena ya kan. Merusak tidak ya, merusak lama-lama tapi lama ya kan, merusaknya lama. Tapi kalau misalnya kita knalpot motor ya kan, sengaja kita taruh itu mulut di knalpot motor ya sakit lama-lama ya. Sama juga kita kalau kita sengaja ya terjun masuk ke dalam riba, nah itu yang kemudian menjadikan kita sakit secara rohani. Tapi kalau kita tidak sengaja, kita tidak mau dan terpaksa bukan dalam arti tanpa keinginan kita tidak ingin begitu, tapi kita terdampak atau terpapar oleh asap riba itu tadi, yaitu bukan kemauan kita. Karena memang zamannya Rasulullah SAW sampaikan 1500 tahun yang lalu. Ya Pak, ini pertanyaan kita yang terakhir Pak. Terima kasih atas pembahasannya, luar biasa. Semoga kita bisa lanjutkan pembahasan yang mungkin seperti ini, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya tahu berkenan dengan masalah seperti ini. Mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya Pak. Terima kasih Bapak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita semua, dan jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran ataupun masukan, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.